Orang lain bereinkarnasi jadi anak konglomerat atau pejabat. Tapi aku malah jadi boneka beruang. Untungnya, langit yang kejam memberiku sistem. Selama aku menyerap nilai ketakutan, aku bisa berkembang. Dengan terus meningkatnya nilai ketakutan, aku bisa menjadi semakin kuat. Saat aku sedang memikirkan cara mendapatkan nilai ketakutan, sebuah van mendekat dari pintu belakang villa tempatku berada. Seorang pria berambut kuning dengan topeng dan seorang pria kekar turun dari mobil. Mereka membuka pintu belakang van dengan cekatan, lalu mengeluarkan seorang gadis muda mengenakan rok JK dari dalamnya. Gadis itu tampaknya sudah tidak sadar. Si rambut kuning meraba paha halusnya, hingga air liurnya hampir menetes dari balik topeng. Ayo segera mulai siaran langsungnya. Penonton suka yang ada jalan ceritanya. Si pria kekar mengangguk. Setelah membuka siaran langsung, mereka menggantungkan kamera di kepala mereka. Kemudian mereka membawa gadis itu masuk ke dalam villa. Begitu siaran dimulai, ruangan langsung dipenuhi banyak orang. Pria rambut kuning dan pria kekar ini sering melakukan hal-hal tak bermoral seperti ini. Para penonton siaran langsung sambil memaki, sambil tetap menonton. Benar-benar munafik. Di dalam ruangan, si pria kekar tampak tegang sekaligus bersemangat berkata, "Apa villa ini tiba-tiba akan ada orang muncul?" Si rambut kuning tertawa kecil. "Takut apa? Nanti kalau ada yang menemukan kita, ya kita tambahkan dia saja." Setelah berkata begitu, keduanya saling tersenyum. Si pria kekar kemudian menepuk pundak si rambut kuning. "Tempat ini terlalu kotor. Ayo kita lihat ke lantai atas." Si rambut kuning yang tangannya sedang meraba tubuh gadis itu menggerutu. "Kamu ini kenapa ribet banget? Sepertinya ada kamar yang lebih bersih di atas." Kemudian mereka berdua, satu di depan satu di belakang, mengangkat gadis itu menuju lantai atas. Mereka membuka pintu dan langsung melempar gadis itu ke tempat tidur. Si rambut kuning dengan tidak sabar menerkamnya. Pada saat yang sama, gadis itu pun tersadar. Melihat pemandangan di depannya, dia sangat terkejut. "Kalian siapa? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku." Si rambut kuning dan pria kekar memperlihatkan senyum jahat. "Sadar ya, sadar malah lebih bagus. Kalau bergerak malah lebih seru." Gadis itu berusaha melawan sambil terus berteriak. Penonton di ruang siaran pun semakin panas melihatnya. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara nyanyian di dalam ruangan. Suaranya sangat jernih, namun lagu anak-anak yang tiba-tiba muncul ini terasa sangat aneh dan menakutkan dalam situasi ini. Aku duduk di depan cermin dan sempat tertegun. Sial, ternyata ada pemutar musik di otakku. Ketika aku merasa senang, benda ini mulai mengeluarkan musik. Di sisi lain, ketiga orang itu terkejut. Si pria kekar menahan gadis itu dengan erat, sementara si rambut kuning berdiri dengan gemetar. Apa yang terjadi? Baru saja selesai berbicara, seberkas cahaya petir tiba-tiba menyambar. Cahaya itu menerangi seluruh ruangan. Dalam sekejap itu, semua orang melihat boneka beruang merah di depan cermin. Boneka beruang itu seluruh tubuhnya merah darah dengan mulut besar terbuka. Tampak sangat lucu sebenarnya, tetapi di bawah kilatan petir itu terlihat sangat menakutkan. Semua orang terkejut luar biasa. Si rambut kuning mengumpat, menendangku hingga terlempar. Kemudian dia berbalik dan kembali menyerang gadis itu. Ruangan itu dipenuhi suara teriakan. Aku perlahan-lahan memutar kepalaku, dengan tatapan serakah ke arah si rambut kuning. "Baru saja kau menendangku, sekarang giliranku menendangmu." Si rambut kuning dengan mesum merangkak ke arah gadis itu. "Adik kecil, jangan melawan. Nanti kakak akan lebih lembut." Gadis itu terus memohon dengan sangat. "Tolonglah, lepaskan aku bisa memberikan uang untuk kalian." Si pria kekar menahan kedua tangannya. Dia menelan ludah sambil melihat kedua kaki gadis itu yang panjang dan lurus. "Kami tidak butuh uangmu. Menghabiskan uang tidak sebanding dengan kesenangan ini. Teruslah melawan. Aku suka kalau ada perlawanan." Kedua pria itu sama sekali tidak menyadari sosok merah yang perlahan bangkit di bawah mereka. Si rambut kuning tiba-tiba menamparkan wajah gadis itu. "Kalau kau terus melawan, kau percaya tidak kalau aku akan membunuhmu sekarang juga?" Tamparan itu langsung membuat gadis itu diam. Jika dia diberi kesempatan kedua, dia pasti tidak akan pernah pergi ke klub lagi. "Apa yang kau tangisi? Jangan menangis, Lao Zhang." Bawa boneka beruang itu untuk dia peluk. Si pria kekar terkekeh. Dia berbalik, tapi menyadari bahwa boneka beruang itu tidak ada di belakangnya. Dia bertanya dengan bingung, "Kemana kau tendang boneka itu tadi?" Si rambut kuning memaki-maki. "Dasar bodoh, jangan buang waktu mencarinya, aku tidak tahan lagi." Setelah berkata demikian, si rambut kuning langsung menerjang. Dua orang itu mulai bertindak. Seluruh ruangan dipenuhi dengan jeritan. Si rambut kuning menatap kamera yang dipasang di kepala tempat tidur sambil menyeringai. Penonton di ruang siaran langsung, "Kalian ingin melihat apa? Aku akan memberikan kalian pertunjukan." Namun, penonton di ruang siaran langsung bahkan tidak berani bernapas. Karena dalam layar mereka, boneka beruang merah itu duduk di dekat jendela, dengan senyum jahat di wajahnya. Komentar di siaran langsung hanya berisi kata mata. Si rambut kuning kebingungan. "Mata? Apa maksudnya mata?" Dia menundukkan kepala dan melihat ke samping.
Pria kekar itu terkejut. Wajahnya penuh dengan ketakutan sambil menunjuk ke arah si rambut kuning. Di wajahmu, banyak mata. Si rambut kuning menunjukkan sedikit ketakutan di matanya. Namun, dia tetap memaksakan diri untuk melawan rasa takutnya. Kau bicara ngawur apa? Aku bukan hantu. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan meraba wajahnya. Tanpa disadari, banyak mata muncul di wajahnya. Ketiganya sangat terkejut. Aku duduk di jendela sambil menatap dingin ke arah mereka. Kemampuan mata kehampaan adalah keahlian yang kumiliki. Kemampuan ini memungkinkan aku untuk mengambil penglihatan orang lain. Dalam jangkauan tertentu, kemampuan ini menambahkan banyak mata. Namun, ini tidak dapat menyebabkan kerusakan fisik. Kemudian, di bawah pengawasan mereka, aku perlahan bangkit. Dalam pandangan mereka, bulu merahku dipenuhi dengan mata yang bergerak, diiringi dengan senyum kecil di bibirku. Tiba-tiba, sebuah lagu anak-anak terdengar di dalam ruangan. Langit hitam pekat mulai menurun. Ada hantu, si rambut kuning menjerit ketakutan. Dia langsung berbalik dan mencoba kabur. Pria kekar melakukan hal yang sama. Keduanya berlari panik menuju pintu. Namun, pintu sudah tertutup rapat. Dengan terlalu banyak mata di wajah mereka, mereka tidak bisa melihat jalan. Mereka terus saja menabrak dinding. Saat aku perlahan mendekat, tubuhku pun semakin besar. Aku menyeringai lebar. Dengan satu tangan, aku mencengkeram kepala si rambut kuning. Nilai ketakutan sudah cukup tinggi. Orang seperti kalian berdua memang pantas mati. Aku lalu membuka mulut lebar-lebar. Dan dengan sekali gigitan, tubuhnya terpotong dua. Gadis itu begitu ketakutan hingga matanya membalik. Dia langsung pingsan di atas ranjang. Sementara si pria kekar ketakutan hingga tak bisa menahan buang air besar. Aku tidak sanggup memakannya. Jadi aku hanya tertawa keras di depannya. Mata-mata di tubuhku bergerak dengan liar. Pria itu ketakutan hingga mata terbalik dan tubuhnya kaku. Dia langsung mati ketakutan. Setelah menghabisi mereka berdua, aku merasa lelah yang luar biasa. Aku segera mengecilkan tubuhku. Dengan lompatan kecil, aku langsung berdiri di depan kamera siaran langsung. Lalu mengetuk kepalaku. Lagu anak-anak itu kembali terdengar. Langit hitam pekat mulai menurun. Bintang-bintang yang indah menemani. Semua orang di siaran langsung berdiri dengan kaget. Aku terus menatap kamera siaran, menyerap nilai ketakutan tanpa henti. Tak lama kemudian, aku melirik gadis di tempat tidur. Lalu berbalik dan pergi. Setelah pergi, sistem memindahkanku ke tempat yang tidak ku kenal. Tempat ini tampak seperti sebuah mansion. Aku duduk di ayunan, melihat tingkat ketakutanku. Saat ini baru level 2, belum terlalu kuat. Memikirkan hal itu, aku langsung menggunakan semua nilai ketakutan. Untuk meningkatkan level, tingkat ketakutan terlihat meningkat drastis. Dalam sekejap, aku mencapai level 3, bahkan keterampilan lain pun naik ke tahap menengah. Tiba-tiba, suara notifikasi muncul di kepalaku. Aku agak terkejut. Sudah setengah hari sejak aku menghabisi dua bajingan itu. Namun nilai ketakutan masih terus meningkat. Lalu aku teringat mungkin karena orang-orang yang menonton siaran. Atau mungkin juga polisi. Aku tersenyum dingin. Lalu mulai menyanyi lagi. Langit hitam pekat mulai menurun. Sementara itu, villa sudah dikepung oleh polisi. Pemimpin tim berdiri di garis polisi dengan dahi berkerut. Memegang berkas dokumen di tangannya. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam mendekat. Dari mobil itu turun 4 orang pria, bermantel panjang. Pemimpin mereka bernama Zhang Tao, seorang eksekutor dari divisi penjaga malam. Sambil berjalan, dia bertanya, bagaimana situasinya? Kapten di belakangnya menyerahkan berkas dokumen. Kami mendapat laporan dari netizen yang peduli. Karena itu kami datang untuk memeriksa. Setelah melakukan investigasi di tempat kejadian, berdasarkan laporan dari netizen, memang ada indikasi kejadian aneh. Keempat orang itu menyelidiki sejenak lalu pergi. Keesokan harinya, saat aku duduk di ayunan menikmati peningkatan nilai ketakutan, tiba-tiba terdengar suara anak kecil. Di sini ada boneka beruang. Ibu, apakah ini hadiah untukku? Segera, seorang gadis kecil berambut kuncir 2, yang terlihat seperti boneka porselen, berlari mendekat. Dia langsung memelukku erat-erat. Di sebelahnya ada seorang wanita, wajahnya pucat dan terlihat lesu. Melihat putrinya memeluk boneka dengan gembira, dia memaksakan senyuman kecil. Tentu saja ini hadiah dari ibu. Xiaowan suka, gadis itu bernama Lin Xiaowan. Dia memelukku erat-erat, kemudian mencium pipi ibunya dengan penuh semangat. Dia juga mencium pipiku dengan manis. Berikan boneka beruang itu ke ibu dulu. Ibu akan mencucinya supaya bersih. Kalau tidak, bisa sakit. Lin Xiaowan segera menggelengkan kepala, memelukku erat-erat. Tidak perlu, boneka ini bersih, sama bersihnya dengan aku. Baiklah, pergilah bermain. Ibu akan menelepon ayahmu. Setelah mengatakan itu, wanita itu dengan lesu, mengambil teleponnya dan mulai menelepon. Lin Xiaowan bermain denganku di samping. Suara ibunya pelan, tapi aku bisa mendengarnya dengan jelas. Ibu Lin Xiaowan menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, kami akan menunggumu di sini di Manor.
Apakah kamu akan menemui kami untuk terakhir kalinya? Dari ujung telepon terdengar suara geraman pria yang tidak sabar. Lakukan apapun yang kamu mau. Kalau mau mati, mati saja jauh dari saya. Dia itu anak kandungmu. Kalau kamu tidak peduli padaku. Setidaknya, belum selesai dia bicara. Lagi-lagi suara teriakan terdengar dari telepon. Pergi, saya tidak peduli. Saya punya banyak anak laki-laki dan perempuan. Lin King, saya kasih tahu kamu. Kalau mau mati, mati saja. Jangan pernah telepon saya lagi. Pria itu menutup telepon setelah berteriak. Meninggalkan Ibu Lin Xiaowan berdiri terpaku di bawah pohon willow. Saya mengerutkan kening. Orang macam apa ini? Baru saja saya berpindah ke dunia ini. Saya langsung bertemu dengan bajingan seperti ini. Lin Xiaowan terus berbicara dengan saya. Beruang Teddy, nanti saat ibu membawaku ke rumah ayah. Aku sudah memutuskan untuk membawamu. Di sana aku punya mainan lain. Mereka bisa jadi temanmu, tapi aku rasa tidak ada yang secantik kamu. Kemudian ibunya ikut bermain balok bersamanya. Meski ada senyum di wajahnya, terdapat jejak keputusasaan di baliknya. Waktu berlalu dengan cepat. Mereka makan siang di atas rumput. Dan kemudian, saya memperhatikan bahwa aura di sekitar ibunya menjadi semakin keruh. Saat itulah saya menyadari ada yang salah. Dari dalam bulu saya muncul sebuah mata. Diam-diam mengintip ke arah Lin Xiaowan. Namun saya tidak menemukan aura itu padanya. Mungkinkah, meski sudah menjadi makhluk aneh, saya masih merasa sedikit iba padanya. Dia tiba-tiba bangkit dan memeluk Lin Xiaowan. Xiaowan, ibu harus pergi. Lin Xiaowan menatap ibunya dengan mata polos yang besar. Ibu mau kemana? Apakah mau mencari ayah? Saya juga mau ikut. Dia berkata sambil memeluk saya erat-erat. Benar, benar, benar. Beruang Teddy juga harus ikut. Dia adalah teman terbaikku. Wanita itu mengusap kepala Lin Xiaowan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Benar, ibu mau mencari ayah. Xiaowan, mainlah di sini sebentar, ya. Setelah berkata begitu, dia bangkit dan berjalan terhuyung-huyung ke belakang ayunan. Lalu dia terjatuh dengan keras. Setelah itu, sebuah mata muncul dari tubuhnya. Sama seperti yang saya duga, dia telah meminum racun. Saya menarik kembali mata saya. Kemudian saya menatap gadis kecil itu. Dia tersenyum kepada saya dan berkata, Beruang Teddy, istana ini indah, bukan? Nanti aku akan meminta mama untuk membangun sebuah istana. Lalu kita semua akan tinggal di sana bersama. Ada ayah, mama, dan aku. Dia berbaring di atas pasir. Dengan penuh harapan menatap istana balok yang dia buat. Lalu dia menoleh dengan harap ke arah tempat ibunya pergi. Sambil berbaring, dia tertidur. Melihat dia tertidur, aku pun bangkit dan meregangkan tubuh. Saat itu sudah sekitar pukul 7 malam. Tapi bulan belum sepenuhnya muncul. Aku berdiri di depan Xiaowan, menatap istana balok ini. Lalu aku melihat patung lumpur yang dia buat menyerupai diriku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Misi sampingan telah diaktifkan. Beruang penyuka api, anak yang suka balok bangunan. Melihat misi ini, aku sedikit bingung. Beruang penyuka api jelas mengacu padaku. Sedangkan anak yang suka balok bangunan jelas mengacu pada Xiaowan. Namun, detail misi ini tidak dijelaskan. Sistem tidak memberiku penjelasan lebih lanjut. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa meninggalkan gadis kecil ini. Aku menjentikkan jari dengan lembut. Api muncul di sekitarnya. Xiaowan tampak merasakan kehangatan dan tidak lagi kedinginan. Tak lama kemudian, Xiaowan terbangun. Dia duduk di tanah, menggosok matanya yang berlinang air mata. Mama di mana? Kenapa mama belum kembali? Bulan akhirnya telah muncul sepenuhnya. Sekeliling menjadi gelap gulita. Hanya ada cahaya dari apiku yang menerangi area sekitar. Dia mulai panik, bangkit berdiri sambil memelukku erat. Dia berteriak ke segala arah. Mama, mama, namun, hanya keheningan yang menjawab. Mungkin karena keberadaanku, atau karena tubuh yang terbujur kaku di dekatnya. Burung gagak malam berputar-putar di udara, membuatnya ketakutan dan memelukku semakin erat. Beruang Teddy, mama di mana? Kenapa mama belum kembali? Aku takut. Cahaya api menerangi wajahnya. Di wajah putihnya terlihat mata besar yang berembun air mata. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di depan. Suaranya sangat jernih. Namun, aku bisa mendengarnya dengan jelas. Tatapanku yang kosong mengarah ke depan. Wanita yang sebelumnya sudah mati kini mulai bergerak di tanah. Tubuhnya seperti tanaman merambat, bangkit berdiri. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam dan putih. Wanita ini telah berubah menjadi makhluk menyeramkan. Aku tiba-tiba teringat kata-kata wanita itu sebelumnya. Aku pasti akan mencari ayahmu. Di dunia ini, makhluk menyeramkan mungkin muncul secara acak. Seperti mainan yang mungkin berasal dari manusia atau legenda. Wanita di depan ini adalah wujud dari dendam yang berubah menjadi makhluk menyeramkan. Tubuhnya bergerak mendekat ke arah kami. Xiaowan juga melihat sosok itu. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, Mama, namun, wanita itu tidak menjawab. Xiaowan tampaknya menyadari ada yang tidak beres dengan ibunya. Dua tangan kecilnya terlihat tegang saling menggenggam. Mama, apakah ayah mengganggu mama lagi? Xiaowan bisa menghibur mama. Xiaowan bisa menyanyi untuk mama. Dengan lagu Xiaowan,
Mama tidak akan sedih lagi. Sambil berkata, dia mulai bernyanyi dan berjalan ke depan. Mungkin bulan tidak memberi kehangatan. Bintang-bintang tidak bisa berbicara, sehingga kau merasa kesepian. Mendengar nyanyian ini, wanita yang sudah lama mati itu mulai bergerak mendekat dengan tubuhnya. Di detik berikutnya, saat Xiao Wan berlari ke depan, aku dengan cepat menarik tangan kanannya. Tindakan tiba-tiba itu membuat Xiao Wan terpaku sejenak. Dia menunduk melihatku di sisinya. Aku menatapnya dengan senyuman. Tampaknya aku tidak mengatakan apa-apa, tetapi seolah telah mengatakan segalanya. Pada saat bersamaan, aku kembali memutar lagu anak-anak itu. Langit gelap yang menggantung rendah. Bintang yang indah mengikuti. Saat lagu mulai terdengar, wanita di depan langsung terdiam di tempat. Dia tidak menimbulkan ancaman bagiku. Tetapi berbeda untuk Xiao Wan. Setelah berubah menjadi makhluk menyeramkan, semua emosinya hilang. Makhluk menyeramkan tingkat awal ini tidak memiliki kecerdasan. Mata Xiao Wan terlihat sedikit terkejut. Boneka beruang, kamu hidup. Aku menatapnya dengan diam. Aku hanya menggenggam tangannya tanpa melepaskannya sedikit pun. Boneka beruang, itu ibuku. Aku ingin pergi ke sana. Dalam kondisi ini, aku tidak bisa bicara, tetapi hanya dengan menatapnya. Sepertinya dia bisa mengerti maksudku. Aku juga memberikan peringatan kepada wanita itu untuk tidak mendekat. Kalau tidak, aku bisa menghancurkannya kapan saja. Wanita itu tampaknya juga merasakan kekuatanku. Jadi, begitu lagu dimulai, dia berhenti bergerak. Dia berjongkok, tidak jelas apa yang sedang dia lakukan. Namun, beberapa saat kemudian, dia berbalik dan pergi. Xiao Wan tampaknya menjadi gelisah. Tetapi kali ini, aku menggenggam tangannya, dan berjalan maju dengan kaki pendekku. Ketika sampai di sana, baru aku melihatnya. Wanita itu tadi sedang melakukan sesuatu di tanah. Dia menggambar sebuah gambar, seorang dewasa, seorang anak kecil, dan boneka beruang. Dia memiliki kecerdasan. Aku terkejut sejenak, kemudian menggelengkan kepala. Mungkin pengaruh medan magnet makhluk menyeramkanku. Xiao Wan menggenggam tanganku erat-erat dan memohon. Ibu, boneka beruang, tolong bawa aku menemui ibu. Aku ingin menemukannya. Ayah pasti telah mengganggunya. Aku terdiam sejenak, mengikuti petunjuk dari sistem. Menggenggam tangan gadis kecil itu. Kami berjalan perlahan di bawah sinar bulan, meninggalkan perkebunan. Namun, setelah kami pergi, sekelompok orang menemukan tempat itu. Yang memimpin adalah Zhang Tao, yang kemarin menerima tugas ini. Tang Hao mengeluarkan sebatang coklat, menggigitnya dengan marah. Setelah 1 hari dan 1 malam tanpa makan, akhirnya ada petunjuk juga. Zhang Tao mengambil pisau hitam dari pinggangnya, dan berkata hati-hati, beruang iblis ini kekuatannya tidak diketahui. Jadi hati-hati. Beberapa orang mengangguk, dan mereka masuk ke dalam perkebunan dengan hati-hati. Setelah menyelidiki tempat itu, Su King mulai menganalisis situasi. Ada 2 orang di tempat kejadian. 1 dewasa dan 1 anak kecil. Beruang iblis ada di antaranya. Orang dewasa meninggal karena keracunan, dan berubah menjadi makhluk menyeramkan. Lalu meninggalkan tempat kejadian. Anak kecil dan beruang iblis mengejar ke arah lain. Zhang Tao mengelus dagunya dan mengangguk. Bagaimanapun juga, sekarang sudah ada 2 makhluk menyeramkan. Kita harus bergerak cepat. Sebelum pergi, Zhang Tao meminta polisi untuk menyelidiki latar belakang perkebunan ini. Segera, berita dari polisi datang. Pemiliknya adalah seorang wanita bernama Lin Qing, yang memiliki seorang putri kecil. Dia tidak memiliki suami, dan dia adalah salah satu wanita simpanan dari banyak orang kaya di daerah itu. Pada pukul 10 malam, beberapa gelandangan tiba-tiba muncul. Hei, gadis kecil, ngapain kamu di sini? Tidak tahu ini wilayah kami? Xiao Wan terkejut. Dia menggenggam tanganku lebih erat. Aku dan beruang kecilku sedang mencari ibuku. Kalian melihatnya, salah satu gelandangan tampak tidak terlalu pintar. Cari ibumu ya, paman bantu cari. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Xiao Wan. Beberapa gelandangan lainnya juga mendekat. Xiao Wan mundur ketakutan. Dia menggenggamku erat. Kalian jangan mendekat, aku tidak kenal kalian. Salah satu gelandangan menjilat bibirnya yang tebal. Jangan takut, nanti juga kenal. Saat itu tiba-tiba lagu anak-anak terdengar. Beberapa gelandangan yang lain memandangku dengan penasaran. Beruang mainan ini bernyanyi, bagaimana dia bisa berdiri sendiri? Belum selesai bicara, bulu-buluku mulai bergejolak. Muncul lebih banyak mata di tubuhku. Beberapa gelandangan ketakutan dan langsung jatuh terduduk di tanah. Aku menyeringai sambil memegang tangan Xiao Wan untuk pergi. Sambil berjalan, aku melacak jejak Lin Qing. Lin Qing bergerak sangat cepat. Dia mampu menyembunyikan dirinya. Hal ini memaksaku untuk meningkatkan mata kekosongan untuk melacaknya. Aku langsung menggunakan 30.000 poin ketakutan untuk mengupgrade ke mata gagap. Bagaimanapun, ini seperti sudut pandang ketiga. Sudut pandang dewa ini tidak hanya berguna sekarang. Di masa depan, mungkin bisa menyelamatkan nyawaku. Setelah itu, aku menyadari bahwa penglihatanku menjadi lebih tajam. Kemampuan mendeteksi aura aneh pun menjadi lebih sensitif. Dan saat mata gagak diaktifkan,
Poin ketakutanku akan meningkat untuk sementara waktu. Kekuatan pun melonjak drastis. Dengan bantuan mata gagak, aku langsung menemukan jejak Lin King. Tujuannya adalah sebuah villa di kawasan kota. Aku menggenggam tangan Xiao Wan dan menuju ke lokasi tujuan. Saat ini, Suduo berada di bawah perlindungan para pengawal. Dia sedang bermain permainan dengan seorang wanita yang histeris. Sebuah panggilan telepon masuk. Seorang pria berambut hitam mengerutkan alisnya. Dia berdiri dan mengambil ponsel. Bos, wanita bernama Lin King itu menelepon lagi. Suara napas berat di dalam ruangan tiba-tiba terhenti. Lalu terdengar teriakan keras. Suruh dia pergi. Pengawal berambut panjang dengan enggan mengangkat ponsel. Baru akan berbicara. Tetapi terdengar suara listrik statis yang sangat aneh dari sisi lain. Aku datang mencarimu.